Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Desir-desir. Setelah menerima instruksi Tan Yun, 69 orang menghentikan serangan mereka terhadap lansia bertopeng. Tepat ketika lelaki tua bertopeng itu merasa lega, berpikir bahwa dia akhirnya menyelamatkan murid-muridnya, dia menemukan bahwa para murid mundur dengan sangat cepat. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Pria tua bertopeng itu memarahi. Bukankah kamu bermata panjang, kamu tidak tahu cara melihat? Tan Yun mencibir. Hah? Setelah mendengus dingin, pria tua bertopeng itu membuang muka. Pada saat berikutnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan matanya pecah dan berteriak, tidak ada murid. Tetapi di hadapannya, kepala 69 murid membengkak dengan cepat, dan dia ingin menghentikannya, tetapi ketika dia berbicara dengan Tan Yun barusan, dia menunda kesempatan untuk berhenti. Tidak, pria tua bertopeng itu mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. Ledakan. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, kepala seorang murid meledak, dan kemudian seluruh tubuh berubah menjadi awan darah, dan kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan celah ruang besar. Boom, boom. Segera, para murid lelaki tua bertopeng itu hancur berkeping-keping satu demi satu, menyebabkan kekosongan ratusan ribu sen ditelan oleh celah-celah di ruang gelap, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Merayu. Kaca. Janin leluhur dari 69 leluhur kaisar kerajaan Dzogchen melampiaskan kelebihan mereka, dan menghancurkan semua pohon di lembah barat di bawah. Wow, selanjutnya, gunung-gunung runtuh dan tanah retak, debu dipenuhi, dan puing-puing jatuh seperti air terjun. Ah! Pria tua bertopeng itu mengangkat kepalanya dan berteriak, menyemburkan darah dari mulutnya karena marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa 69 muridnya yang paling terpercaya telah meninggal. Aku sangat marah. Pria tua bertopeng itu menatap Tan Yun setelah menyemprotkan 3 tembakan darah lagi, dan meraung, Tan Yun, kamu membiarkan orang tua itu bersumpah, dan orang tua itu juga bersumpah. Tapi kau membodohiku. Tan Yunlang tersenyum dan berkata, hal lama, kamu hanya setengah benar, karena aku tidak hanya mempermainkanmu, tetapi juga membunuhmu. Tan Yun, hari ini orang tua itu akan membuatmu kram. Saat lelaki tua bertopeng itu meraung, tubuhnya dengan cepat melonjak hingga 1000 kaki. Pada saat yang sama, kekuatan patriark 5 elemen melonjak keluar dari tubuhnya. Membunuh. Pria tua bertopeng itu membalik tangan kanannya, dan pedang kekaisaran leluhur tertinggi dengan 5 atribut elemen muncul dari udara tipis dari tangan kanannya yang keriput. Su, Ho, pria tua bertopeng itu berbisik pada dirinya sendiri di mulutnya, tangan kirinya mencubit taktik dari dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang, menari awan cahaya pedang kekuatan leluhur emas, kayu, air, api, dan bumi, dengan keras di Tan Yun cut off. Di mana cahaya pedang lewat, sekelompok Fang Void pecah di area kecil, yang menunjukkan kekuatan cahaya pedang. Sangat kuat, murid Tan Yun menyusut, dan dia masih tidak menggunakan formasi pedang besar. Tan Yun ingin melihat bahwa dia tidak dapat menggunakan formasi pedang besar, pembalikan waktu, sangkar ruang angkasa, dan sumber cahaya. Atau bunuh orang tua itu. Canggu keluar, Tan Yun membuka tangan kanannya di benaknya. Itu tuannya, pedang Excalibur Hongmeng, yang sudah menjadi artefak Tao tertinggi, melesat keluar dari alis Tan Yun dan membawanya ke tangan kanannya. Tubuh tiran Hongmeng. Bentuk tubuh Tan Yun melonjak hingga 2000 meter, yang benar-benar 2 kali lebih tinggi dari lelaki tua bertopeng itu, dan pedang besar di tangannya juga menjadi lebih dari 1000 meter. Seni pedang ilahi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan teknik pedangnya, auranya meroket dengan liar, menembus alam raja leluhur dan mencapai tahap pertama alam raja leluhur. Dalam sekejap, dia tinggal di alam raja leluhur tahap ketiga. Segera, kekuatan leluhur 5 elemen meletus di tubuh Tan Yun, mengalir ke pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan melemparkan gangguan 5 elemen. Segera, 5 balok pedang dengan 5 atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan bumi, naik ke langit, bergabung dari langit menjadi satu, dan menebas ke arah balok pedang yang diselimuti oleh lelaki tua bertopeng itu. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 1 juta kaki tiba-tiba runtuh, dan 5 elemen menghancurkan cahaya pedang seperti bambu, dan semua cahaya pedang lelaki tua itu jatuh ke kehancuran. Kekuatan sisa yang kuat menyebar dari kehampaan ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat,
dan pada akhirnya itu seperti pasukan ribuan kuda, membombardir tembok di sekitar lembah barat. Gunung-gunung di semua sisi runtuh, menakuti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di lembah, berteriak dan melarikan diri kemana-mana. Pada saat ini, kekuatan Five Elements Sateret Sword Light turun tajam, dan masih menebas ke arah pria tua yang ketakutan di langit. Orang tua itu adalah tingkat kelima dari ranah kaisar leluhur yang bermartabat. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak bisa membunuhmu. Pria tua besar itu memegang pedang di kedua tangannya, dan rambutnya beterbangan, menyuntikkan kekuatan 5 elemen leluhur ke dalam pedang ilahi dengan gila-gilaan, dan menebas 5 elemen pedang ke langit di bawah. Ledakan. Dalam suara gemuruh, lelaki tua bertopeng itu menghancurkan 5 elemen dan menghancurkan cahaya pedang, tetapi tubuhnya terangkat oleh benturan dari bawah ke atas. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, melesat dengan kecepatan sangat tinggi, dan hanya melintas 3 kali sebelum mengejar lelaki tua bertopeng itu di kehampaan, mengayunkan pedangnya ke tenggorokan lelaki tua itu. Memanggil. Sungguh teknik pedang yang cepat. Pria tua bertopeng itu gemetar, dan kemudian bersandar untuk menghindar. Meskipun dia menghindari nasib buruk dari pedang yang menyegel tenggorokannya, noda darah yang mengejutkan terpotong dari tenggorokannya. Kamu, semut kesempurnaan agung dari alam raja leluhur, benar-benar menyakiti orang tua itu. Pria tua bertopeng itu terkejut. Hanya berdiri kokoh di kehampaan, Tan Yun, yang setinggi 2000 meter, muncul di depannya seperti singa. Tinju kiri yang besar, ke arah dada lelaki tua itu. Ledakan. Ketika meledak, tinju kiri Tan Yun meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Itu benar, itu bukan kekuatan ilahi, juga bukan kekuatan leluhur atribut lain, tetapi kekuatan Hongmeng. Kekuatan ilahi terlemah di tubuh Tan Yun, dan yang lebih kuat adalah kekuatan leluhur dengan atribut yang berbeda, dan yang paling kuat secara alami adalah satu-satunya kekuatan luar biasa di dunia. Kekuatan Hongmeng berisi 11 kekuatan atribut dengan atribut yang berbeda, jadi ini adalah yang paling kuat. Selain itu, perbedaan antara kekuatan Divine Power, kekuatan Raja Leluhur, dan kekuatan Hongmeng adalah bahwa sebelum Tan Yun dipromosikan ke ranah Kaisar Leluhur, dia menelan para dewa langit dan bumi dan memperoleh kekuatan suci di kolam rohani. Kekuatan ilahi adalah pembawa bagi Tan Yun untuk melakukan semua latihan. Hanya dengan dukungan kekuatan ilahi yang agung, Tan Yun dapat menggunakan kekuatan leluhur dengan atribut berbeda yang terpisah dari kekuatan Hongmeng untuk melakukan berbagai atribut kekuatan. Namun, Tan Yun tidak dapat menggunakan kekuatan Hongmeng untuk secara langsung melakukan latihan atribut yang berbeda. Tentu saja, Anda dapat mengkonsumsi kekuatan supernatural di tubuh Anda dengan mengorbankan kekuatan Meng Agung untuk menghadapi musuh dengan tangan kosong. Membunuh. Pria tua bertopeng itu melakukan tendangan voli dan menendang tinju kiri yang mengenai Tan Yun dengan kaki kanannya. Ledakan. Kulit kepalan tangan kiri Tan Yun pecah, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Pada saat yang sama, Tan Yun ditendang puluhan ribu kaki di langit. Kamu nak, bagaimana satu pukulan bisa lebih kuat dari orang tua itu? Di sisi lain, ketika lelaki tua bertopeng itu berteriak, Tan Yun mengepalkan ratusan ribu kaki jauhnya. Pria tua bertopeng itu melakukan tendangan voli di udara, dan setelah kekosongan menstabilkan sosoknya, dia tersenyum marah, "Wah, jangan bangga. Hari ini orang tua itu harus membunuhmu dan membalaskan dendam murid-muridku. Omong kosong khusus yang lambat, jangan ragu untuk menggunakan apa yang kamu bisa, aku akan mengikuti." Tan Yun berdiri di udara dengan pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Dari proses pertarungan tadi, Tan Yun menyimpulkan bahwa dia bisa mengalahkan lawan. Anak itu mati. Seni pedang naga 5 elemen. Orang tua bertopeng besar, memegang pedang ilahi, tiba-tiba memadatkan 4 klon dari kehampaan. Ledakan. 5 lelaki tua bertopeng dengan cepat bubar dari kehampaan, dan saat mereka mengepung Tan Yun di tengah, mereka mulai menggunakan seni pedang naga 5 elemen. Tubuh lelaki tua itu berusaha keras untuk meledakkan kekuatan Kaisar Leluhur Emas, dan segera, ketika tubuh lelaki tua itu menari dengan gaya pedang, kekuatan Kaisar Leluhur Emas berubah menjadi naga emas sepanjang 1.000.000 meter di atas tubuhnya, kepala. Au, Long Yin mengguncang langit, membuat Tan Yun mengerutkan kening. Tan Yun mengarahkan matanya untuk melihat ke arah lain, tetapi melihat bahwa ada ribuan cahaya pedang emas di tubuh naga emas 1.000.000 kaki. Hampir pada saat naga emas berubah menjadi naga emas, keempat avatar pria tua bertopeng itu juga memegang pedang, menari dengan gaya pedang yang berbeda.
Di atas 4 avatar, naga raksasa setinggi 1 juta kaki dipadatkan secara terpisah. 4 naga dengan warna berbeda terdiri dari kayu, air, api, dan kekuatan leluhur bumi. Selain itu, keempat naga raksasa itu juga berisi ribuan cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan leluhur dari 4 atribut. Desir-desir. Pada saat ini, saat 4 klon lelaki tua bertopeng tiba-tiba bergabung dengan tubuh utama, mata lelaki tua itu merah, dan dia menyeringai dan berkata, "Bocah Tan Yun, kamu harus mati di bawah kartu lubang lelaki tua itu." Petik 2. Pergi ke pemakaman murid-muridku. Membunuh. Au, tiba-tiba, di langit di atas lembah barat, ada 5 naga dari kekuatan leluhur dengan 5 atribut berbeda, melaju dengan tubuh besar mereka, dan mereka mengepung Tan Yun dengan kecepatan kilat. Dari luar, Tan Yun tidak lagi terlihat. Anak Tan Yun, kamu sudah mati. Kamu adalah binatang buas. Setelah lelaki tua bertopeng itu selesai memainkan kartu hole-nya, meskipun dia terengah-engah lelah, dia akhirnya menghela nafas sakit ketika dia berpikir bahwa Tan Yun akan mati. Pada saat ini, Tan Yun, yang dikelilingi oleh 5 naga dengan panjang 1 juta kaki, tiba-tiba menemukan bahwa di dalam setiap naga, puluhan ribu kaki cahaya pedang meledak dari tubuh naga. Begitu cepat, Tan Yun, aku merasa. Aku tidak bisa mengelak. Dan kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun merasakan aura kematian. Juga, aku tidak akan membuang waktu dengannya. Tan Yun diam-diam berkata di sini, dengan tegas, kandang luar angkasa. Merayu. Saat Tan Yun membuka sangkar luar angkasa, tiba-tiba, dalam jarak puluhan ribu kaki di kehampaan, kekuatan ruang dan waktu bergabung menjadi kekuatan ruang dan waktu. Pada saat itu, kekuatan ruang tampaknya telah membalikkan waktu dan ruang, menghasilkan kekuatan pengikat yang sangat kuat. Segera, kecepatan naga sepanjang 5 juta meter yang berputar di sekitar Tan Yun turun tajam, dan kecepatan semua sinar pedang yang meledak ke arah Tan Yun melambat beberapa kali. Tan Yun, yang tidak bisa lepas dari cahaya pedang dari ledakan itu, bergegas melewati cahaya pedang dengan cepat dan aman setelah menggunakan langkah suci dari langkah suci. Pada saat ini, berpikir bahwa situasi keseluruhan sudah diatur, lelaki tua bertopeng fana Tan Yun tiba-tiba melebarkan matanya, seolah melihat pemandangan yang luar biasa, berseru. Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun menutup telinga terhadap langkah keagungan ilahi, menyapu keluar dari celah di mana 5 naga raksasa berputar dalam lingkaran, dan langsung muncul di depan lelaki tua bertopeng itu. Tan Yun bisa keluar karena sangkar luar angkasa menahan kecepatan rotasi 5 naga. Pada akhirnya, dia terbang keluar dari celah. Melarikan diri. Pria tua bertopeng yang terengah-engah memiliki ekspresi ngeri di matanya, mengetahui bahwa pembunuhan Tan Yun hari ini adalah kegagalan total. Wow, pria tua bertopeng itu menoleh dan terbang keluar West Glen. Terserah sekarang, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Mimpi bodoh. Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, sering berkedip-kedip dari kehampaan, tidak lebih lambat dari lelaki tua itu. Saat mengejar, sudut mulut Tan Yun sedikit naik, seolah-olah iblis tersenyum, baiklah, aku akan menyelesaikan akun untukmu. Aku yakin kamu akan berhenti. Anak Tan Yun, jika kamu ingin menghentikan lelaki tua itu, jangan pikirkan itu. Pria tua bertopeng itu berteriak, masih menggunakan kekuatan menyusu untuk melarikan diri. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda menilai sendiri. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh saat dia mengejarnya, dengan kecepatan kamu bisa lari dariku, paling lama 2 jam, kita akan kembali ke Tan Zushan. Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki tempat untuk mengubur hidupmu tanpa aku. Saya kira Anda juga telah mendengar bahwa Bing Xuan tinggal di Gunung Tan Su saya. Dia adalah orang yang kuat di alam Dewa Tao. Selama saya mengirimkan suaranya, dia akan berhenti berlatih. Dengan kekuatannya, saya bisa membunuh Anda. Selanjutnya, di bintang-bintang di dekat Gunung Tansu, masih ada saudara perempuan dan senior Bing Xuan yang tinggal bersama Miao Qingqing dan yang lainnya. Mereka juga orang suci, dan mereka semua kuat dalam Taoisme. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup di tangan mereka? Mendengarkan kata-kata Tan Yun yang tidak tergesa-gesa, lelaki tua bertopeng yang sedang berlari untuk hidupnya mengungkapkan ekspresi panik dari lubuk jiwanya. Bukan saja dia tidak bodoh, tetapi sebaliknya, dia juga sangat pintar. Dia tahu bahwa Tan Yun benar. Hanya ada jalan buntu untuk melarikan diri. Tan Sengxi, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?
Pria tua bertopeng itu berkata sambil terbang, selama kamu berhenti mengejarku, aku akan memberitahumu master di balik layar, oke. Tan Yun tidak langsung menjawab ya atau tidak, tetapi berkata dengan enteng, semua waktu, apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk tawar-menawar dengan saya? Ini, pria tua bertopeng itu buru-buru berkata, Tan Sengzi, apa pendapatmu tentang ini? Aku akan setia padamu mulai sekarang, dan aku akan bersaksi lagi untuk mengakui orang yang memerintahkanku untuk membunuhmu. Baik. Tidak, Tan Yun menjawab dengan sangat sederhana. Tan Sengzi, kamu tidak bisa melakukan ini, itu juga tidak bagus. Pria tua bertopeng itu berteriak, apa yang kamu inginkan? Hahaha, ahahaha. Tan Yun pertama-tama tertawa, lalu senyumnya langsung mengeras di wajahnya. Fitur wajahnya yang tampan berangsur-angsur menjadi terdistorsi, matanya menjadi semakin bermusuhan, dan suaranya dingin dan menakutkan. Apa yang kamu inginkan? Menurutmu apa yang aku inginkan? Saya dengan baik hati datang ke Siyugu untuk menyelamatkan orang, tetapi Anda dikepung dan dibunuh. Jika Lao Su tidak kuat, jika tidak, dia akan mati dan mati. Sekarang saya tidak bisa membunuh Lao Su, saya ingin meminta belas kasihan dan menegosiasikan persyaratan dengan Lao Su. Setelah berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan berhenti berlari untuk hidupku, karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk selamat jika kamu melarikan diri. Jika kamu tinggal dan bertarung denganku, mungkin ada kesempatan. Mendengar ini, lelaki tua bertopeng itu harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Tan Yun adalah kebenaran. Tanpa diduga, aku akan jatuh ke titik ini. Setelah lelaki tua bertopeng itu diam-diam berkata, dia dengan marah berkata, Tan Yun, jangan terlalu banyak menipu orang. Terlalu banyak penipuan. Tan Yun berkata dengan dingin, ya, karena kamu pikir aku terlalu banyak menipu, maka aku akan memberitahumu, Tan Yun. Bagaimana jika aku menipumu? Anak Tan Yun, orang tua itu berkelahi denganmu. Setelah lelaki tua bertopeng itu meraung, dia membalik tangan kanannya dan beberapa pil muncul. Ya, bukan satu tapi satu. Guru. Setelah lelaki tua bertopeng itu menelan segenggam pil ke perutnya, aura tirani meledak dari tubuh seribu zangnya. Cak bang bang bang. Pria tua bertopeng itu mendengar suara tulang yang lumpuh. Segera, ketika pakaian hitam di tubuhnya tiba-tiba meledak, tulang-tulang di tubuhnya mengembang dengan cepat, dan dalam sekejap, monster humanoid jelek terbentuk. Dan itu telah menumbuhkan ekor raksasa. Meskipun kain hitam yang menutupi wajah lelaki tua itu menghilang, wajahnya yang seperti binatang bermata 6 dan bermata 4 tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya. Kirin mengubah pil binatang. Tan Yun mencibir, setelah mengambil pil binatang yang mengubah, hidupnya akan ditarik, dan dia akan mendapatkan kekuatan binatang leluhur unicorn dalam waktu singkat, dan kekuatannya akan meningkat 30%. Ya, kamu memiliki beberapa wawasan. Orang tua jelek itu membuka mulutnya dan mengeluarkan angin puyuh. Tan Yun, hari ini orang tua itu akan mati bersamamu. Kamu terlalu naif. Tan Yun menyipitkan mata pada monster humanoid tua itu, dan berkata dengan ringan, aku sudah membuang cukup banyak waktu denganmu. Sudah waktunya untuk menyelesaikanmu. Pergi untuk mati untuk anak kurang ajar. Tetua monster humanoid meraung, dan kekuatan leluhur 5 elemen meletus di tubuhnya. Memegang pedang ilahi leluhur tertinggi dengan atribut 5 elemen, dia memotong kepalanya ke arah Tan Yun. Saat lelaki tua itu meminum pil Kilin Beast, tidak hanya kekuatannya meningkat 30%, tetapi kecepatan gerakannya juga sama. Dengan kecepatan bergerak yang begitu cepat, Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali tanpa menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Tentu saja, Tan Yun tidak berpikir untuk bersembunyi, dia punya rencananya sendiri. Ledakan. Dengan radius ratusan ribu meter di atas kepala Tan Yun, kekosongan itu runtuh. Dan saat pedang dewa monster humanoid tua itu hendak mengenai kepala Tan Yun akhirnya bergerak. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan berkata dengan tajam, hati ungu, tolong. Hei, dia adalah tuannya. Dengan suara yang indah, saat sekelompok api ungu mengebor keluar dari tangan kanan Tan Yun, api Hong Meng meroket hingga 3 juta kaki, dan langsung menelan monster manusia tua itu. Tidak, api macam apa kamu? Mengapa kamu menghancurkan pedang yang sudah tua? Detik berikutnya, lelaki tua monster humanoid dalam nyala api keagungan menemukan bahwa atribut 5 elemen di tangannya, pedang kekaisaran leluhur tertinggi, menghilang di lautan api. Pada saat yang sama,
lelaki tua itu merasakan sensasi panas yang luar biasa dari tubuhnya, tetapi tubuhnya mulai meleleh dengan cepat dalam nyala api Hongmeng. Jika dia tidak memiliki kekuatan patriark 5 elemen untuk melindungi tubuhnya, jika tidak, dia pasti sudah menjadi abu. Anda tahu, api Hongmeng Tan Yun telah dipromosikan ke tahap peringkat suci leluhur, dan dapat langsung menghancurkan artefak suci leluhur kelas menengah. Secara alami, itu dapat dengan mudah menghancurkan artefak kekaisaran leluhur terbaik. Wow, pria tua monster humanoid itu melayang ke langit. Setelah melarikan diri dari api Hongmeng, kulitnya sudah hangus dan pipinya benar-benar tidak bisa dikenali. Dia menatap Tan Yun dengan sepasang pupil raksasa, dan matanya mengungkapkan kengerian yang dalam, terutama ketika dia melihat api Hongmeng yang terbakar di kekosongan di bawah, tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Hati ungu, hentikan retretnya. Mengikuti perintah Tan Yun, api Hongmeng muncul di belakang lelaki tua monster humanoid dengan ruang yang terdistorsi oleh pembakaran. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya, memanjat, dan memotong leher lelaki tua itu. Orang tua itu bertarung denganmu, bunuh. Mata lelaki tua monster humanoid itu menunjukkan warna kematian, dan dia mengorbankan tombak leluhur 5 elemen, yang menghancurkan kekosongan dan menusuk dada Tan Yun. Binger, bekukan dia untukku. Pada saat kematiannya, Tan Yun berteriak dan mendorong telapak tangan kirinya ke arah tombak runcing. Tiba-tiba, sekelompok api biru es keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan menyelimuti ujung tombak. Retak. Segera, ujung tombak berubah menjadi es dan menghilang. Ah! Api atribut es macam apa ini? Di tengah jeritan ngeri lelaki tua monster humanoid, api es Hongmeng tiba-tiba melonjak hingga 3 juta kaki, dan sekali lagi menyelimuti lelaki tua itu berubah menjadi gunung es biru. Di dalam gunung es, tombak kekaisaran leluhur yang luar biasa di tangan lelaki tua itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Sekarang Tan Yun Hongmeng Bingyan berada di tahap awal tahap suci leluhur, dia dapat mencairkan es artefak suci leluhur tingkat rendah menjadi ketiadaan, belum lagi hanya artefak tombak kaisar leluhur tertinggi. Ketika tombak lelaki tua monster humanoid itu menghilang, lelaki tua itu membeku di gunung es. Tidak, orang tua itu mengeluarkan ratapan yang tragis, dia mati-matian melepaskan kekuatan patriark 5 elemen untuk mencegah hawa dingin menyerang tubuhnya, tetapi dia ngeri menemukan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menghentikannya. Kulitnya yang awalnya hangus dengan cepat meleleh menjadi lapisan es dan kemudian meleleh. Untuk yang tua dan rusak. Pada saat ini, lelaki tua itu menempatkan dirinya pada jiwa kaisar leluhur, dan kekuatannya meroket 3 poin lagi, mencoba menghancurkan gunung es, tapi... Namun, meskipun gunung es memiliki retakan tipis, itu tidak dapat dihancurkan. Tan Yun memegang harmoni Killing God Sword dan melayang di luar gunung es, dengan ekspresi acuh tak acuh, jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, harmoni Ice Flame dan harmoni Flame, tapi pembunuhku. Jangan katakan kamu adalah tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, bahkan jika kamu adalah tingkat keenam dari alam kaisar leluhur, kamu mungkin tidak dapat menghancurkannya. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan kaisar leluhur 5 elemen untuk melindungi tubuhmu, tubuhmu masih akan perlahan meleleh menjadi lapisan es di gunung es, dan kemudian menghilang. Jika kamu tidak ingin menderita siksaan ini, katakan saja padaku. Siapa kamu? Siapa tuanmu di balik layar? Di gunung es, lelaki tua itu, monster humanoid yang sudah lama tidak bisa dikenali, memiliki mata yang tegas dan meraung. Tan Yun, lelaki tua itu memberitahumu bahwa lelaki tua itu tidak takut mati. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan memberitahumu siapa yang menginginkan hidupmu. Kamu bajingan, tidak ingin yang tua mengatakannya. Katakan dengan jelas, setelah lelaki tua itu mati, kamu akan mati juga, dan kamu akan mati 100 kali lebih menyakitkan daripada lelaki tua itu. Mendengar penghinaan pihak lain kepadanya, mata Tan Yun menjadi lebih dingin. Terus terang, ketika Anda terluka parah, saya dapat dengan mudah mengendalikan pikiran Anda dan mendapatkan apa yang ingin saya ketahui dari mulut Anda selama saya menggunakan teknik pupil. Namun, saya tidak akan melakukan ini, hari ini. Tan Yun berbicara setelah beberapa saat dan meraung, hari ini saya harus membiarkan Anda mengatakannya sendiri. Jika kamu tidak mengatakannya, akan sulit bagimu untuk mati. Setelah berbicara, Tan Yun berhenti berbicara, dia hanya mengabaikan bagian dalam gunung es, tubuh lelaki tua itu perlahan meleleh. Setelah hanya 10 napas, lelaki tua itu tidak tahan lagi dan mengeluarkan ratapan yang tragis,
tetapi daging dan darahnya hampir menghilang, memperlihatkan tulang-tulangnya. Ah! Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Pria tua itu berteriak, saya berkata, saya bisa mengatakan semuanya, tolong beri saya waktu yang baik. Mengatakan, Tan Yun berkata tanpa ragu. Orang tua itu tersentak, saya adalah diaken dari Aula Penegakan Hukum Sekte Dalam, Li Gong, tetua penegak hukum mengirim saya untuk memimpin seseorang untuk memantau Anda. Setelah saya melihat Anda meninggalkan Tan Zushan, saya meminta para murid menggunakan tembus pandang untuk mengikuti. Apa yang aku katakan itu benar, tolong bunuh aku dan beri aku waktu yang baik. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, kamu hanya diaken dalam, mengapa semua muridmu adalah murid elit? Li Gong berkata, mereka semua memujaku sebagai guru ketika mereka menjadi murid di Sekte Dalam. Iya, aku percaya padamu, apa ranah Huang Fuzong? Tanya Tan Yun. Ini adalah lapisan ke-8 dari ranah Kaisar Leluhur, kata Li Gong. Oke, kamu bisa mati, tapi jangan khawatir, meskipun Tan Yun bukan lawan Huang Fuzong, aku masih berjanji bahwa hari ini adalah tanggal kematiannya. Ketika Tan Yun berbicara, dia terbang ke gunung es dengan pedangnya, pedang dengan semburan darah, menusuk dari tengah alis Li Gong, dan menembus bagian belakang kepalanya. Jiwa Li Gong tersebar dan mati di tempat. Setelah membunuh Li Gong, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Huang Fuzong, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, putramu mengirim seseorang untuk membunuhku. Aku belum puas denganmu. Sekarang kamu menggertak Laozi lagi. Ekspresi Tan Yun suram. Oke, bagus sekali. Hari ini aku juga membuat pengecualian untuk menipu orang lain dan menipumu sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun naik ke langit dengan roh pembunuh, dan terbang ke timur menuju Gunung Tansu. Setelah lebih dari 2 jam, malam pun tiba. Tan Zushan, Yuner, kabar baik, untukmu, ini berita bagus. Dao Kun, seorang pria berperut buncit, jatuh dari langit dan terbang ke puncak Gunung Tansu, tertawa terbahak-bahak. Melihat tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, Dao Kun mengerutkan kening dan berkata, di mana orang itu? Dao Kun melangkah ke paviliun Tanzu dan memasuki lobi di lantai pertama. Tepat setelah Xin Bingxuan menerobos ranah dan memasuki ranah Dao Shen 8 kali lipat, dia melangkah keluar dari Aula Fangsheng. Xin Bingxuan masih mengenakan gaun ungu tipis setipis sayap jangkrik, pinggangnya penuh dan kulitnya seperti salju, meskipun kain kasa ungu menutupi wajahnya, sosok cantik itu sudah memancarkan keindahan membalikkan semua makhluk. Tuan, apakah Anda mencari Tan Yun? Kata Xin Bingxuan. Iya, Dao Kun bertanya, di mana Tan Yun? Tuan, Tan Yun ada di Aula Fangsheng, tunggu aku memanggilnya. Xin Bingxuan membalikkan tubuhnya dan melangkah ke Aula Fangsheng. Tidak lama kemudian, Xin Bingxuan melangkah keluar dari Aula Fangsheng dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan, Tan Yun tidak ada di sana, saya tidak tahu harus pergi kemana. Pada saat ini, di puncak Gunung Tanzu, sebuah suara cemas terdengar, terlalu bijak, hal yang besar tidak baik. Pada saat ini, di puncak Gunung Tanzu, Xiaer, Li Jian, Li Feng, dan Li Yu sedang berdiri. Mereka berempat baru saja mengendarai Shenzhou dan kembali dari lembah barat, dan mereka kebetulan melihat Dao Kun melangkah ke paviliun Tanzu, sehingga mereka berempat terbang ke Gunung Tanzu. Mendengar ini, Dao Kun dan Xin Bingxuan memiliki firasat buruk secara spontan, dan keduanya bergegas keluar dari paviliun Tanzu. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan Tan Yun? Sebelum Dao Kun bisa berbicara, Xin Bingxuan bertanya dengan cemas. Ya, Xin. Mata Xiaer berlinang air mata, ini semua salahku, yang membuat Tan Shengxi dalam bahaya. Ketika dia mendengar bahwa Tan Yun dalam bahaya, tubuh Xin Bingxuan tiba-tiba bergetar. Untuk beberapa alasan, dia sangat takut saat ini, takut kehilangan Tan Yun. Cepat, apa yang terjadi pada Tan Yun? Mata indah Xin Bingxuan berangsur-angsur menjadi basah. Mengatakan, Dao Kun berkata keras dengan hati yang cemas. Buk. Xiaer dan ketiga bersaudara itu buru-buru berlutut di depan Dao Kun, dan setelah itu, Xiaer menceritakan apa yang terjadi. Pasti tidak ada yang salah dengan Tan Yun. Mata indah Xin Bingxuan dipenuhi air mata, dan suara tersedak itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika ada kecelakaan di Tan Yun, Xin Bingxuan tidak akan pernah membiarkan si pembunuh pergi. Desir, rok Xin Bingxuan terbang ke atas, membubung ke udara, hendak terbang menuju lembah barat di barat.
Bingsuan, pergi bersamamu sebagai guru. Saat Daokun melayang ke langit, tubuh tuanya tiba-tiba bergetar, dan kemudian ekspresinya bersemangat, Tan baik-baik saja, lihat dia kembali. Sin Bingsuan mengikuti gengsi, tetapi melihat ujung langit barat, Tan Yun dengan jubah putih terbang ke arahnya. Bagus, dia baik-baik saja. Sin Bingsuan tidak bisa menahan tawa dengan air mata. Wow, Tan Yun melayang di depan Sin Bingsuan, bingung, mengapa kamu menangis Bingsuan? Menangis. Di mana mereka? Sin Bingsuan mengangguk, apakah mereka jelas tertawa? Ketika Tan Yun, bingung, melihat tiga bersaudara dan si air di puncak gunung Tanzu di bawah, Tan Yun mengerti segalanya. Tan Yun memandang Sin Bingsuan dan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa, apakah aku tidak baik-baik saja? Tidak ada yang mengkhawatirkanmu, jadi jangan kasih sayang. Ketika Sin Bingsuan berbicara, air matanya jatuh. Melihat kepalsuan Sin Bingsuan, Tan Yun merasa hangat, diam-diam mengatakan bahwa senang memiliki teman sejati. Tan Yun selalu sedikit membosankan dalam hal perasaan, dan dia tidak memikirkan kesukaan Sin Bingsuan untuk dirinya sendiri. Menurutnya, Zhong Chen lebih kuat dari dirinya sendiri, dan lebih tampan dari dirinya sendiri, dan Sin Bingsuan tidak tergoda, bagaimana dia bisa tergoda untuk memiliki seorang istri. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada Sin Bingsuan. Tan Sengxi, kamu kembali, mengkhawatirkan kami. Ya, Tan Sengxi. Petik 2 petik 2. Di puncak Gunung Tanzu, tiga bersaudara keluarga Li dan Xiaer, melihat Tan Yun kembali, menari dengan gembira. Oke, aku, baik-baik saja. Tan Yun menatap keempat orang itu dan berkata, kamu kembali dulu, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Maha Guru. Oke Tan Sengxi. Setelah keempatnya menjawab, mereka mengendarai Senzu ke ujung langit. Wow, Daokun melintas di udara, tergantung di depan Tan Yun dengan aura pembunuh, dengan marah berkata, Yuner, siapa yang ingin membunuhmu, lelaki tua itu, aku akan memanggilmu tembakan. Sin Bingsuan juga menatap Tan Yun, menunggunya menjawab. Tan Yun memandang keduanya dan berkata dengan mata muram, ada dua orang yang ingin membunuhku hari ini. Cara pertama adalah murid elit Mikin. Cara kedua adalah Li Gong, diaken penegak hukum internal. Mendengar itu, Sin Bingsuan berkata dengan dingin, Tuan, aku akan membunuh mereka semua. Aku tidak butuh Bingsuan. Tan Yun berkata, mereka telah dibunuh olehku. Apa? Mata Daokun melebar, menatap Tan Yun dengan ekspresi yang luar biasa. Diakon penegakan hukum sekte dalam adalah tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, kamu benar-benar membunuhnya. Iya, Tan Yun mengangguk. Terlalu sulit untuk dipercaya. Yuner, kamu hanya kesempurnaan agung dari alam raja leluhur. Daokun menatap Tan Yun dengan kaget. Hal yang sama berlaku untuk Sin Bingsuan. Jangan terlalu memuji muridmu. Tan Yun berkata dengan senyum sederhana, saya juga menggunakan banyak energi untuk membunuhnya. Orang tua, aku tidak memujimu, tetapi katakan yang sebenarnya. Daokun berkata, alisnya terangkat dan berkata, Mikin ingin membunuhmu. Lao Yu mengerti bahwa itu karena kamu membunuh saudaranya Mi Yu saat itu. Tapi mengapa Diaken Li ingin membunuhmu? Tan Yun mencibir dan berkata, sekarang kita harus menanyakan hal tua itu pada Huang Fuzong. Yuner, maksudmu Li Gong diinstruksikan oleh sesepuh penegak hukum dari pintu dalam? Tanya Daokun. Iya, Tan Yun mengangguk. Bisakah ada bukti? Tanya Daokun. Iya, Tan Yun berkata dengan tegas. Oke, sangat bagus. Mata berlumpur Daokun berkedip dengan cahaya dingin, pergilah, Pak Tua, ini akan membawamu untuk membunuh Huang Fuzong. Terima kasih karena sudah tua. Tan Yun berkata, tolong beri kesempatan pada muridmu untuk mengeksekusi Huang Fuzong. Saat itu, putranya ingin membunuhku dan terluka olehku. Saat itu Huang Fuzong ingin membunuhku. Sekarang, karena dia masih ingin membunuhku, maka aku akan menghabisinya secara pribadi. Daokun berkata, tidak masalah, ada seorang lelaki tua yang mendukungmu, Huang Fuzong harus mati hari ini. Kemudian Daokun, Sin Bingsuan, dan Tan Yun terbang menuju gerbang dalam bidang bintang 4 Su. 3 jam kemudian, Hao Yue berada di langit dan langit penuh bintang. Bidang bintang 4 Tak, pintu dalam, aula penegakan hukum. Desir-desir. 3 berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun, Daokun, dan Sin Bingsuan di luar aula penegakan hukum. Di luar aula penegakan hukum,
dua murid penegak hukum pintu dalam segera menundukkan kepala ketika mereka melihat orang yang masuk. Para murid memberi hormat kepada Sage. Hentikan upacaranya. Daokun meminta dua murid penegak hukum untuk berdiri dan berkata, apakah tetua penegak hukum ada di sini? Kembali ke orang bijak, penatua penegak hukum kami pergi ke penatua agung. Salah satu murid penegak hukum dengan hormat berkata, tolong tunggu di aula, dan murid itu akan pergi ke penatua penegak hukum kami untuk kembali. Tidak perlu, orang suci tua itu akan menemukannya sendiri. Daokun meninggalkan sepatah kata pun, dan menghilang begitu saja bersama Tan Yun dan Sin Bingsuan. Pada saat yang sama, pintu bagian dalam, kuil Zaikong. Di dalam aula, tetua pintu dalam Zaikong, dan tetua penegak hukum Huang Fuzong, mengobrol dengan gembira sambil memanggang dan minum. Di belakang Huang Fuzong, putranya Huang Fufeng masih berdiri. Jika Zaikong menunjukkan, penegak hukum penatua, masalah ini tidak dapat mentolerir setengah dari kesalahan. Hahaha. Huang Fuzong lang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, penatua agung, Anda pasti akan mengurus urusan bawahan Anda. Bahkan jika Tan Yun memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia hanya berada di negara raja leluhur, dan diakon penegak hukum saya adalah tingkat kelima dari ranah kaisar leluhur. Membunuh Tan Yun tidak mudah. Juga dilaporkan oleh detektif hari ini bahwa Tan Yun pergi ke Yougu Barat sendirian. Saya tidak berpikir lama sebelum berita kematian bajingan kecil ini, Tan Yun, akan datang. Mendengar ini, Zaikong mengangguk dan berkata, iya, para tetua penegak hukum telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini, jadi saya bisa menjelaskannya ke atas. Ada juga Tan Yun, binatang kecil yang membunuh muridku sejak awal, dan dia akan membalaskan dendam muridku jika dia mati. Iya, Huang Fuzong bergema, Tan Yun ini benar-benar pantas mati. Pada awalnya, dia membunuh muridmu dan menghapus kaki Fengerku. Itu dia. Huang Fufeng berkata, setiap kali saya memikirkan Tan Yun, di kuil Tao Wuji, saya menghapus kaki saya tidak sabar untuk membantai dia. Ledakan. Wow, tidak menunggu pembicaraan Huang Fu, segera, gerbang istana ditendang hingga berkeping-keping. Apakah kamu tidak ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Tan Yun melangkah ke aula dengan membunuh, menatap Huang Fufeng, dengan niat membunuh di matanya, sekarang aku di sini, kamu membunuh. Tan Yun, kenapa kamu tidak? Huang Fufeng memandang Tan Yun, matanya melebar, dan Huang Fuzong tiba-tiba berdiri dan menutup mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Huang Fuzong memandang Tan Yun, benar-benar terkejut, dan berkata kepada Zaikong, penatua, saya tidak tahu apa yang terjadi, binatang kecil ini tidak mati. Sesuai dengan kesempatan, setelah Zaikong melewati transmisi suara, dia menunjuk jari yang kering dan menunjuk Tan Yun dengan marah, tertawa. Kamu berani masuk tanpa izin ke aula utama penatua, ini adalah kejahatan besar, penatua penegak hukum tidak dengan cepat menjatuhkannya. Bawahan patuh. Huang Fuzong meledak ke dalam tubuh aura tirani 8 kali lipat dari alam kaisar leluhur, dengan cepat bergegas menuju Tan Yun, dan menepuk alis Tan Yun dengan kekosongan retak di telapak tangannya. Ketika Huang Fuzong hendak menembak kening Tan Yun, sebuah seringaian tercetak di sudut mulutnya. Terlepas dari mengapa putra ini tidak mati, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Wow, bayangan ungu dengan cepat menyapu aula, berubah menjadi Sin Bingsuan mengenakan rok ungu di depan Tan Yun. Pergelangan tangan Sin Bingsuan terpelintir, dan tangannya yang ramping, selembut tanpa tulang, dengan lembut mendorong keluar dan memukul telapak tangan Huang Fuzong bersama-sama. Ledakan, kaca, suara keras bercampur dengan fragmentasi tulang yang jelas, dan tangan kanan Huang Fuzong dan bahkan seluruh lengan kanannya pecah berkeping-keping dalam percikan darah. Huang Fuzong merasakan kekuatan teror yang luar biasa, mengalir ke dadanya di sepanjang lengan yang patah, dan menembus organ dalam. Tiup, organ internal Huang Fuzong terluka parah, panah berdarah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke udara, seperti layang-layang dengan kawat putus, menabrak tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bangun. Huang Fuzong berteriak lemah, Sin Bingsuan, meskipun kamu adalah orang suci, aku juga penatua penegak hukum di pintu bagian dalam, kamu tidak punya hak untuk melakukannya padaku. Betul sekali. Zaikong menatap Sin Bingsuan dan bergema. Kamu dan Tan Yun masuk tanpa izin ke aula tua utama. Sebuah suara tua menyela kata-kata Zaikong, aku memberi Bingsuan kekuatan, bukan?
Dao Kun perlahan melangkah ke aula Zaikong dan berjalan menuju Zaikong. Setiap langkah yang dia ambil, niat membunuhnya menjadi kuat. Zaikong, barusan kamu dan percakapan Huang Fuzong, veteran bijak telah mendengarnya. Berdebar, Zaikong gemetar seluruh, berlutut di depan Dao Kun, dan sering bersujud, bawahan dari para tetua sage tertinggi tahu bahwa mereka salah, tolong maafkan saya. Ledakan, tangan kanan Dao Kun dengan lembut menekan kepala Zaikong, energi kekerasan yang agung mengalir ke kepala Zaikong dari telapak tangannya, menyegel kolam spiritual Zaikong. Dao Kun berkata dengan dingin, Zaikong, barusan kamu mengatakan bahwa Tan Yun sudah mati, jadi kamu bisa menjelaskan kepada orang di atas, siapa orang di atas. Kembalilah ke orang tua suci. Zaikong menggigil dan berkata dengan suara gemetar, kamu salah, bawahan belum mengatakannya. Tan Yun membunuh murid bawahannya saat itu, dan bawahannya menyimpan dendam. Oleh karena itu, para tetua penegak hukum mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Brengsek, kamu sangat berani. Kamu berani menipu Bentai Sage. Dao Kun sangat marah. Kalimat bawahannya benar, aku tidak berbohong padamu. Zai mengucapkan kata-kata kosong, menggigit racun yang tersembunyi di gigi terakhirnya. Merayu, Zai Kong jatuh ke tanah, mengerang kesakitan, tubuhnya mengejang hebat, dan pipinya dengan cepat menjadi hitam. Tidak, dia akan bunuh diri. Tan Yun ingin menghentikannya. Sudah terlambat. Zai Kong benar-benar mati dan janinnya hancur total. Hah? Dao Kun menatap tubuh Zai Kong dengan mendengus dingin, lalu menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, Huang Fuzong telah menyerahkannya padamu, Lao Yu menunggumu di luar. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Xin Bingsuan dan berkata, Bingsuan, Huang Fuzong terluka parah. Kamu menungguku di luar. Aku tidak ingin kamu melihat adegan selanjutnya. Ya, Xin Bingsuan menganggukkan kepalanya dan mundur dari kuil Zaikong. Ledakan. Tan Yun memunggungi pintu aula, dan dengan lambaian tangan kanannya, pintu aula ditutup dengan suara gemuruh. Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Huang Fuzong memandang Tan Yun, berkeringat deras dengan ekspresi panik. Akun kita akan dihitung nanti. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan berjalan menuju Huang Fufeng, yang sudah memasuki ranah kaisar leluhur. Tan Yun, kamu. Suara Huang Fufeng berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun muncul di depannya seperti kilat, tangan kanannya memutar cakarnya dan mencubit leher Huang Fufeng. Mata Huang Fufeng melebar, ekspresinya panik, dan dia mencicit, jangan bunuh aku. Hehe, jangan bunuh kamu. Mata Tan Yun tenggelam, terus terang, saya tidak ingin menyelamatkan Anda dari kehidupan anjing saat itu. Saya tidak memiliki kekuatan dan dukungan pada awalnya. Saya tidak punya pilihan selain melihat Anda demi Lao Su, jadi aku tidak berani memindahkanmu. Adapun sekarang, sudah waktunya bagiku untuk mengambil hidupmu kembali. Mendengar itu, Huang Fufeng sangat ketakutan dan mengompol. Tan Yun, ambil nyawaku, tolong jangan bunuh anakku. Huang Fuzong, yang jatuh ke tanah, menatap Tan Yun dan memohon dengan getir. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Huang Fuzong, tentu saja aku akan mengambil nyawamu, tapi aku juga menginginkan nyawa putramu. Tan Yun menatap Huang Fuzong dan berkata tanpa ragu, ketika saya datang, saya mendengar Zai Kong mengatakan bahwa setelah Anda mengirim Li Gong untuk membunuh saya, dia bisa menjelaskan kepadanya, siapa yang dia bicarakan. Jika Anda memberitahu saya berjanji untuk memberi putra Anda kehidupan yang bahagia, jika tidak, dia akan mati dengan menyedihkan. Huang Fuzong mencoba yang terbaik, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, Tan Sengxi, saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu, tanya Tan Yun. Tan Sengxi, aku benar-benar tidak tahu. Huang Fuzong berkata, Penatua hanya berkata, biarkan aku mengirim seseorang untuk membunuhmu, dan tidak mengatakan siapa yang menghasut. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar. Karena Huang Fuzong bersumpah, Tan Yun secara alami percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar, jadi dia tidak perlu menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikannya dan kemudian mengajukan pertanyaan. Siapa yang akan datang? Tan Yun mengerutkan kening, jari kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, kaca. Dia mematahkan leher Huang Fufeng. Fenger, Huang Fu menangis serak. Tan Yun mengendurkan mayat itu dengan tangan kanannya. Segera, dia membalik tangan kanannya dan menamparkan kepala Huang Fu Feng dengan telapak tangan. Kepalanya meledak dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke aula. Tan Yun,
Huang Fuzong meraung dengan seluruh kekuatannya, Huang Fuzong, saya mengutuk Anda untuk tidak mati, tidak mati. Wow, Tan Yun melintas, muncul di depan Huang Fuzong, mengangkat kakinya di bahu kiri Huang Fuzong, fitur wajahnya menjadi terdistorsi. Huang Fuzong, ketika putra Anda memprovokasi saya hanya memotong kakinya. Rao, jika dia mati, Anda tidak perlu melakukannya, hargai belas kasihanku. Aku semakin buruk dan menginginkan hidupku. Kamu adalah penatua penegak hukum di pintu dalam, mengetahui bahwa kamu melanggar hukum, kirim Li Gong untuk membunuhku. Bukannya aku melompat dan menantang kemampuanku yang kuat, jika tidak, aku akan dibunuh secara brutal oleh Li Gong. Aku memberitahumu, kamu lebih dari bersalah. Sampai sekarang, kamu masih ingin mengutukku sehingga aku tidak bisa mati. Sayangnya, saya tidak akan mati, tetapi Anda akan melihat sendiri apa artinya mati. Tan Yun berkata bahwa kaki kanannya tiba-tiba terangkat, dan menginjak bahu kiri Huang Fuzong. Apa? Retakan. Jeritan Huang Fuzong membuat kulit kepalanya mati rasa, dan bahu kirinya meledak di bawah kaki Tan Yun. Tidak, kaca, kaca. Dalam ratapan Huang Fuzong seperti babi, Tan Yun menginjak kedua kakinya dan menginjak kakinya satu demi satu. Tan Yun, aku. Suara Huang Fuzong tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun menginjak wajahnya, tidak bisa mengeluarkan suara. Tan Yun tidak melihat Huang Fuzong di kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Huang Fuzong, kamu bisa menunggu di sini, suatu hari, aku akan menemukan Tuan di belakang layar dan mencarimu di bawah. Ledakan. Ketika kata-kata itu berhenti, Tan Yun menghancurkan tengkorak Huang Fuzong. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan cincin leluhur Huang Fuzong dan putra-putranya serta Zaikong, dan melangkah keluar dari aula Zaikong. Yuner, bagaimana? Tanya Dao Kun. Tan Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Huang Fuzong tidak tahu siapa yang ada di balik layar. Xin Bingxuan memandang Tan Yun dan menghibur, tidak masalah. Saya akan melindungi Anda setiap langkah di masa depan sampai saya menemukan pembunuh di balik layar. Iya, Tan Yun mengangguk. Yuner, pergi, ikuti aku ke kuil 4 keterampilan. Dao Kun mengorbankan Sensu, membawa Tan Yun dan Xin Bingxuan, dan terbang menuju kuil 4 keterampilan. Dalam perjalanan, Dao Kun menatap Tan Yun yang cemberut dan berkata, Yuner, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Tan Yun bingung. Istrimu Sen Subing punya berita. Kata Dao Kun. Apa? Mata Tan Yun langsung melebar. Untuk sesaat, dia melupakan semua masalahnya. Matanya basah, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Kamu bisa memberitahuku, di mana istriku? Dao Kun berkata dengan jujur, orang-orang yang saya kirim mengirim kembali berita bahwa seseorang telah menemukan Su Bing di alam dewa benua timur. Lokasi pastinya untuk sementara tidak diketahui. Tapi saya percaya bahwa telah ditentukan bahwa Su Bing berada di alam dewa benua timur, jadi itu ditakdirkan untuk menemukannya cepat atau lambat. Ada juga berita bahwa ketika seseorang mengetahui istrimu, dia sudah menjadi lapisan ke-8 dari ranah kaisar leluhur. Mendengar ini, Tan Yun tampak bersyukur, dan membungkuk dalam-dalam ke arah Dao Kun, muridku, terima kasih sudah terlalu bijak. Untuk mengetahui bahwa Su Bing aman, ini adalah berita terbaik untuk murid. Murid itu percaya bahwa, seperti yang selalu Anda katakan, menemukannya hanya masalah waktu. Dao Kun memandang Tan Yun, maju selangkah, dan dengan ramah membantu Tan Yun, mulai sekarang di depanku, kamu tidak perlu sopan. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Tan Yun, selamat. Xin Bingxuan berkata dengan tulus, sekarang kamu dapat yakin bahwa istrimu baik-baik saja. Iya, Tan Yun tersenyum, jika dia baik-baik saja, itu akan cerah. Hahaha, bicaralah dengan Bingxuan dan Yuner. Dao Kun tersenyum, berbalik dan memasuki ruang pelatihan di Sensu. Tan Yun, aku sangat ingin tahu tentang wanita seperti apa Su Bing itu. Xin Bingxuan dengan penasaran bertanya, bisakah Anda memberitahu saya? Iya, Tan Yun memikirkan Sen Subing, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan kebahagiaan. Dia memiliki hati yang baik, es dan salju cerdas, dan dia ada di seluruh negeri. Dalam setengah jam berikutnya, semua yang terjadi pada Tan Yun dan Sen Subing diberitahukan kepada Xin Bingxuan. Ketika Xin Bingxuan mengetahui bahwa Tan Yun masih menjadi Mahaguru Hongmeng, Sen Subing tahu bahwa dia akan menikahi Tan Yun dan dia akan mati. Tetapi dia masih memutuskan hubungan dengan ayahnya dan memilih untuk menikahi Tan Yun, yang sangat menggerakkan Xin Bingxuan.
Ketika dia mengetahui bahwa jiwa Sen Subing yang tersisa telah datang ke benua hukuman surga dengan mayat di peti mati es, dan akhirnya terlahir kembali setelah mengetahui dan jatuh cinta pada Tan Yun, matanya berangsur-angsur menjadi basah. Baru kemudian dia tahu berapa banyak kesulitan yang dialami Sen Subing agar bisa bersama Tan Yun. Sin Bingsuan meneteskan air mata, Tan Yun, bisakah kau tunjukkan padaku seperti apa Sen Subing itu? Iya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Divine Power-nya memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dia benar-benar cantik. Sin Bingsuan tercengang. Terima kasih atas pujiannya. Tan Yun berkata, istriku yang lain juga cantik. Sin Bingsuan merasakan sakit di hatinya, apakah kamu masih punya istri? Iya, jawab Tan Yun. Berapa banyak? Sin Bingsuan bertanya dengan santai. 7. Tan Yun berkata, ada 5 tunangan lagi. 12 wanita. Sin Bingsuan tampak kehabisan napas seolah-olah jantungnya menekan gunung. Dia tidak menyangka ada begitu banyak wanita di sekitar Tan Yun. Tan Yun, kamu benar-benar cantik. Sin Bingsuan berkata dengan senyum yang kuat. Merekalah yang jatuh cinta padaku, pria yang tidak bertanggung jawab. Tan Yun menghela nafas, mereka terlalu menderita bersamaku. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi antara Anda dan istri serta tunangan Anda? Sin Bingsuan berkata, iya. Disebutkan istri dan tunangannya, mata Tan Yun penuh dengan sentuhan dan kebahagiaan. Dalam beberapa jam ke depan, Tan Yun akan berbicara tentang 7 istri Ji Yuyan, Namong Yukin, Tang Mengya, Gongsun Ruoxi, Si Hong Xiao, Tang Xinying, Tan Tai Xianer, dan Suan Yuan Rou, Dong Fang Yusu, dan Ouyang Qian Qian, Sue Zian, Feng Qingcheng. Semua hal yang terjadi di antara mereka memberitahu Sin Bingsuan. Pada titik ini, Sin Bingsuan tahu betapa sulitnya bagi para wanita ini dan Tan Yun untuk akhirnya berkumpul. Untuk bisa bersama Tan Yun, setiap wanita telah mengalami kesulitan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saya pikir dia adalah hantu, tapi sekarang saya menemukan diri saya salah. Ketika Sin Bingsuan berpikir sendiri, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya menjadi tegang. Tan Yun, ada apa denganmu? Sin Bingsuan bertanya. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, dengan kecepatan kultivasi mereka, mereka seharusnya sudah dipromosikan ke kesempurnaan agung alam Raja Leluhur. Saya khawatir mereka telah naik ke alam leluhur tinggi untuk menemukan saya. Jika demikian, itu akan mengerikan. Alam leluhur tertinggi sangat luas, dan aku belum menemukan Subing. Jika mereka muncul juga, apa yang harus mereka lakukan jika mereka dalam bahaya? Ekspresi Tan Yun menjadi cemas. Tan Yun, jangan khawatir. Sin Bingsuan berkata, mungkin, mereka masih menunggumu di alam semesta yang lebih rendah. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, tapi bagaimana jika mereka muncul? Bingsuan, apakah kamu tahu bahwa jika mereka naik, di mana mereka akan mencapai alam leluhur tinggi? Sin Bingsuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, alam semesta yang lebih rendah telah ditinggalkan terlalu lama, dan tidak ada yang naik selama periode ini. Terlalu bijak, kau tahu. Tan Yun bertanya ke arah ruang pelatihan. Dao Kun melangkah keluar dari ruang pelatihan, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Tan Yun memandang Sin Bingsuan dengan cemas, dan bertanya, Bingsuan, ketika saya melarikan diri dari Sekte Kebahagiaan Ilahi, saya berada di seorang murid. Saya belajar dari mulut saya bahwa di wilayah ilahi Sisu, hanya Sekte Dewa Kebahagiaan yang memiliki leluhur tertinggi, alat yang membuka alam leluhur tertinggi. Betulkah? Sin Bingsuan mengangguk, itu benar. Mendengar ini, ketika Tan Yun merasa kedinginan untuk beberapa saat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah ada senjata ajaib yang dapat berkomunikasi dengan alam semesta yang lebih rendah? Aku tidak tahu, kata Sin Bingsuan. Tepat ketika Tan Yun merasa tidak berdaya, kata-kata Dao Kun mengejutkannya. Yuner? Iya, kata Dao Kun. Di mana? Tanya Tan Yun. Dao Kun berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, ada atau ada, tapi kita juga tidak bisa mendapatkannya. Mengapa? Tanya Tan Yun. Dao Kun berkata, di alam Dewa Sisu kami, keluarga kerajaan leluhur Sisu memilikinya. Dikatakan bahwa Kaisar Besar Sisu dari dinasti leluhur Sisu saat ini sangat mencintai putri kecilnya putri ketujuh, jadi Kaisar Sisu menyempurnakan bangunan Dewa Hantu, dan ada yang kuno. Dengan baik,
7 putri dapat melewati sumur kuno itu untuk melihat semua hal di alam semesta yang lebih rendah. Tapi kuil Tianmen kita tidak pernah berada di tempat yang sama dengan dinasti leluhur Sizu, dan bahkan ada beberapa ketidakcocokan antara air dan api. Jadi, bagaimana Kaisar Besar Sizu bisa membiarkanmu naik ke menara fantasi? Setelah mendengar ini, Tan Yun jatuh ke dalam perenungan yang lama, mengepalkan tinjunya, dan matanya tegas. Tidak ada yang sulit di dunia ini, saya khawatir ada orang yang tertarik. Saya pasti akan menemukan jalan, untuk naik ke menara Dewa Meraj. Setelah 1 jam lagi, Dao Kun mengendarai Senzu dan menerbangkan Tan Yun dan Xin Bingxuan di tanah terapung tempat dia tinggal. Setelah itu, Dao Kun memberi perintah untuk memanggil semua pemimpin senior wilayah Bintang 4 Ajaib. Sejak itu, semua diaken, penatua, dan penatua semuanya tiba di kuil 4 keterampilan. Di kuil 4 keterampilan, para pejabat senior membungkuk dalam-dalam kepada Dao Kun dan berkata, bawahan telah melihat sage tertinggi. Tidak ada upacara. Dao Kun meminta pejabat tinggi untuk berdiri dan melirik Tan Yun di sebelahnya, dan kemudian dengan marah berkata, kemarin, Penatua Agung Sekte Dalam dan Penatua Penegak Hukum Sekte Dalam mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun, dan dia telah dieksekusi menurut hukum oleh Penatua Sage. Begitu pernyataan ini keluar, itu menyebabkan kegemparan di antara orang-orang tingkat tinggi. Apa ini terjadi? Zai Kong dan tetua penegak hukum ini hanyalah binatang buas. Jika bukan karena Tan Sengzi, medan bintang 4 kekuatan kita sudah lama hilang, bagaimana mereka bisa mengirim seseorang untuk membunuh Tan Sengzi? Iya, keduanya malu, sialan. Petik 2. Sementara ada banyak diskusi di antara pejabat tingkat tinggi, Tan Yun, Dao Kun, dan Xin Bingxuan menyaksikan tingkat tinggi tanpa menunjukkan ekspresi mereka. Jika ada perubahan, maka orang ini mungkin adalah orang yang berada di atas mulut Zai Kong. Namun, Tan Yun, Dao Kun, dan Xin Bingxuan tidak menemukan apapun setelah pengamatan. Sekarang kalian semua mendengarkan sage tua ini. Dao Kun menyipitkan pandangannya, dan matanya yang berlumpur mengungkapkan kilau yang mendominasi, dan berkata dengan dingin, jika sage yang lebih tua dapat mendeteksi Anda, seseorang mata-mata dari bidang bintang klan dan bidang bintang orc, ini terlalu suci. Tua harus membunuh. Tidak hanya itu, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu secara pribadi dan tidak pernah melanggar janjiku. Ekspresi para pejabat tinggi berubah drastis ketika mereka mendengar ini, dan mereka bisa melihat betapa Dao Kun menghargai Tan Yun. Sage Agung tetap tinggal, semua orang pergi. Perintah Dao Kun. Bawahan mematuhi perintah, dan bawahan pensiun. Setelah staf tingkat tinggi pergi satu demi satu, Wei Rui membungkuk ke arah Dao Kun dan berkata, aku ingin tahu apa yang harus dipesan oleh penatua tertinggi. Dao Kun berkata, saya menduga ada mata-mata di tingkat senior wilayah bintang 4 sihir kami, dan masalah ini akan diselidiki secara rahasia kepada Anda. Bawahan patuh. Wei Rui dengan hormat berkata, bawahan akan mengirim penjaga rahasia untuk mengawasi semua pejabat tingkat tinggi. Iya, serahkan ini padamu, jangan khawatir, Pak Tua, kata Dao Kun. Jika tidak ada yang lain, bawahan akan mundur. Wei Rui membungkuk dan berkata, lalu dia menegakkan tubuhnya dan berbalik dan berjalan keluar dari kuil 4 teknik. Tan Yun memandang Dao Kun dan berkata, kamu selalu mengkhawatirkan murid-muridmu. Yuner, kamu ingat bahwa lelaki tua itu menaruh harapan besar padamu, dan urusanmu adalah milikku. Dao Kun berkata, tidak peduli siapa yang ingin menyerangmu, aku tidak akan pernah setuju. Yuner, Bingxuan dan aku punya sesuatu untuk didiskusikan, jadi kamu bisa pergi dulu. Oke, Tan Yun menjawab, menatap Xin Bingxuan dan berkata, aku menunggumu di luar aula. Iya, Xin Bingxuan tersenyum. Setelah Tan Yun meninggalkan kuil 4 keterampilan, Xin Bingxuan bertanya, Tuan, apa yang ingin Anda katakan kepada murid itu? Dao Kun memandang Xin Bingxuan dengan penuh kasih, Bingxuan, di dalam hati seorang guru, kamu bukan hanya murid seorang guru, tetapi juga cucu seorang guru. Aku bertanya padamu, apakah kamu menyukai Tan Yun? Tubuh halus Xin Bingxuan sedikit bergetar, Tuan, mengapa Anda bertanya? Dao Kun berkata, Bingxuan, tidak ada yang perlu dipermalukan di depan guru, katakan saja. Mata Xin Bingxuan meredup, bagaimana kalau kamu suka atau tidak? Tan Yun sudah memiliki 8 istri, dan ada 5 tunangan. Tuan, apakah Anda pikir dia akan menyukai murid? Selain itu,
dia belum melihat wajah murid yang sebenarnya sampai sekarang. Apa? Dao Kun terkejut, apakah ada begitu banyak wanita di sekitarnya? Dao Kun berkata, aku tidak melihat Yunner itu, anak ini sangat riang. Tuan, Anda salah paham dengannya. Xin Bingxuan berkata, dia dan istri-istrinya, tunangannya, dan kejadian-kejadian itu telah diberitahukan kepada muridnya, dan murid itu berpikir dia bukan orang yang terganggu. Sebaliknya, murid itu berpikir bahwa dia sentimental dan benar, dan dia adalah orang yang lurus. Dao Kun mengerutkan alisnya erat-erat, lalu aku mendengarmu, apakah kamu menyukainya? Tuan, murid itu tidak tahu perasaan apa padanya. Xin Bingxuan berkata, Tuan, jangan repot-repot tentang masalah ini. Murid tahu bagaimana menangani perasaannya. Karena kamu bilang begitu, kamu tidak perlu bertanya sebagai guru. Dao Kun memperingatkan, namun, jika suatu hari Anda benar-benar jatuh cinta dengan anak ini, ingatlah untuk memberitahu sebagai guru dan menjadi guru untuk membantu Anda. Bingxuan, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa aku tidak akan pernah berpaling darimu. Yunner pasti akan melayang ke langit di masa depan, yang kemungkinan akan membuat alam leluhur tertinggi bergejolak. Pikirkan tentang itu. Pertama-tama, kecepatan peningkatan ranah Yunner, meskipun bukan monster, itu juga jenius di antara para jenius. Kedua, kemampuan tantangan lompatan katak Yunner tak tertandingi di ranah leluhur tinggi. Akhirnya, jika suatu hari Yunner menemukan dewa kuno abadi yang cocok untuk bagian bawah latihannya, pada saat itu, kemampuannya untuk melompat dan menantang akan lebih tinggi. Apa yang saya lakukan untuk guru sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Selama dia tidak mati dan tumbuh di masa depan, dia pasti akan menghancurkan dewa kebahagiaan, dinasti leluhur Dongsu, leluhur Nansu. Dinasti, dan dinasti leluhur Beizu untuk musuh para leluhur. Bahkan jika dia melampaui kemuliaan leluhur, mungkin bukan tidak mungkin untuk menyatukan alam leluhur yang tinggi. Yunner adalah pria dengan masa depan yang tak terbatas, jadi sebagai seorang guru, aku masih berharap suatu hari nanti, kamu bisa menjadi istrinya. Mendengarkan kata-kata Dao Kun, Xin Bingxuan menggigit bibir Zunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa guru akan memiliki penilaian setinggi itu terhadap Tan Yun. Tuan, murid akan mempertimbangkannya dengan cermat, kata Xin Bingxuan. Hahaha, bagus, bagus. Dao Kun berkata dengan ramah, Yunner masih menunggumu di luar, jadi aku tidak akan meninggalkanmu sebagai guru. Silakan, para murid pensiun. Setelah Xin Bingxuan menjawab, dia berbalik dan berjalan keluar dari kuil 4 keterampilan dengan lotus selangkah demi selangkah, dan menemukan bahwa Tan Yunjian mengerutkan kening dan khawatir. Tak perlu dipikirkan lagi, Xin Bingxuan juga tahu bahwa Tan Yun mengkhawatirkan istrinya. Bingxuan, kamu keluar. Tan Yun tersenyum ketika dia menemukan Xin Bingxuan telah keluar. Iya, Xin Bingxuan mengangguk, ayo kembali. Oke, setelah Tan Yun menjawab, Xin Bingxuan mengorbankan dirinya ke Senzu dan membawa Tan Yun menuju Gunung Tansu. Ketika Xin Bingxuan muncul di langit di atas Gunung Tansu saat mengemudikan Senzu, dia tidak tahu apa yang dia temukan, dan matanya menunjukkan tatapan jijik yang dalam. Setelah Tan Yun menyadari bahwa ekspresi Xin Bingxuan telah berubah, dia melihat ke bawah dan menemukan seorang pemuda berpakaian rapi berdiri di puncak Gunung Tansu. Orang ini bukan orang lain, tetapi Chu Hen. Berdengung, Xin Bingxuan mengendarai Senzu, terbang ke puncak Gunung Tansu, dan berjalan berdampingan menuju paviliun Tansu setelah mengalahkan Senzu bersama Tan Yun. Melihat dua orang yang tak terpisahkan, Chu Hen gemetar karena marah, dan berteriak, kalian berdua hentikan aku. Xin Bingxuan, kupikir apa yang kudengar itu salah, tapi aku tidak menyangka itu benar. Kamu benar-benar tinggal bersama Tan Yun. Xin Bingxuan menoleh ke belakang tiba-tiba, menatap Chu Hen, matanya sepertinya bisa memadatkan es, ada apa denganmu? Kamu, Chu Hen menjadi marah, dan segera menunjuk dengan marah ke Tan Yun, matanya tampak memancarkan api. Kamu binatang buas yang membunuh saudara keduaku, aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuh Bingxuan, aku harus membunuhmu. Tapi kalimat Tan Yun selanjutnya membuat hidung Chu Hen bengkok karena marah. Tes gading, jika aku berani menyentuh Bingxuan, kamu harus membunuhku. Hahaha, nada yang besar. Tan Yun menatap Chu Hen dengan mengejek, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, memegang tangan giok lemah tanpa tulang milik Xin Bingxuan. Dipegang oleh Tan Yun, detak jantung Xin Bingxuan tiba-tiba bertambah cepat,
merasakan kehangatan yang tersisa dari telapak tangan Tan Yun, tidak ada yang tahu bahwa wajahnya di bawah kain kasa ungu penuh dengan rona malu. Tan Yun memimpin Sin Bingsuan, ejekan di wajahnya digantikan oleh Leng Li, dan dia berkata dengan keras. Chu Wuhen, buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas. Aku menyentuh Bingsuan, kamu memiliki semacam tindakan padaku sekarang. Jangan lihat di mana ini, disitulah kamu menjadi liar. Jika kamu membunuhku, kamu lakukan sekarang, jika kamu tidak berani, kamu pergi saja dari sini. Mendengar ini, Chu Wuhen memerah karena marah, menatap Tan Yun, matanya sesak, dan tinjunya mengepal. Apakah dia ingin membunuh Tan Yun? Tan Yun membunuh saudara keduanya Chu Heng dan memimpin Sin Bingsuan di depannya. Tentu saja dia ingin segera membunuh Tan Yun. Tapi dia masih menahan diri. Seperti yang dikatakan Tan Yun, ini bukan wilayah bintang manusia. Jika Anda melakukannya sendiri, mungkin ada orang tingkat tinggi yang akan mengambil kesempatan untuk bunuh diri. Hehe, Tan Yun mencibir, Chu Wuhen, yang paling aku pandang rendah dari Tan Yun adalah bidadari sepertimu. Kamu membual Haiko, tetapi tidak berani bertindak. Apakah kamu malu padamu? Jika kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu, dengarkan baik-baik, kamu telah kehilangan wajah ayahmu. Mengaum. Chu Wuhen yang berwajah merah mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tan Yun, tunggu aku. Oke, aku akan menunggu. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, juga, Anda dapat mendengarkan saya dengan jelas, Bingsuan bukanlah sesuatu yang dapat Anda tandingi, Anda akan kurang terkutuk di masa depan dan membuat idenya. Kalau tidak, aku akan menjadikanmu sampah sebelum aku membunuhmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kita akan menunggu dan melihat. Chu Wuhen berbalik, naik ke udara, dan terbang ke langit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Tanzhushan lagi, dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia tinggal lebih lama lagi. Setelah Chu Wuhen pergi, Tan Yun buru-buru melepaskan Sin Bingsuan, menggenggam tinjunya dan berkata, Bingsuan, barusan. Tak perlu dikatakan, aku mengerti. Sin Bingsuan terdengar indah. Oh itu bagus. Tan Yun tersenyum. Tapi, Sin Bingsuan menatap lurus, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi ini pertama kalinya aku disentuh oleh seorang pria. Kamu bertanggung jawab. Ah! Mata Tan Yun melebar, dan sentuhan rasa malu muncul di matanya, dan Sin Bingsuan terkikik dan berkata, oke, itu lucu, itu membuatmu takut, mengapa? Jika aku membuatmu bertanggung jawab, apakah kamu bersalah padamu? Oh, tidak, kata Tan Yun sambil tersenyum, Sin Bingsuan, salah satu dari 4 keindahan kuil Tianmen, jika saya harus bertanggung jawab, saya tidak bisa memintanya. Meskipun Sin Bingsuan tahu bahwa Tan Yun bercanda, dia masih sangat senang. Tan Yun berkata, namun, Chu Wuhen ini benar-benar anjing yang tak tahu malu, oh tidak, ini kodok. Sin Bingsuan bingung. Tan Yun tersenyum dan berkata, katak ingin makan daging angsa. Sin Bingsuan tiba-tiba menyadari, dan langsung tertawa, baiklah, saya akan pergi ke retret. Pergi-pergi. Tan Yun tersenyum. Ya, Sin Bingsuan sedikit mengangguk, berbalik dan memasuki paviliun Tanzu, dan memasuki aula besar Fang Sheng yang berdiri di lobi di lantai pertama. Di ruang pelatihan di lantai 2 aula Fang Sheng, Sin Bingsuan duduk bersila, dia pikiran terus muncul, baru saja Tan Yun memegang fotonya sendiri, dia tersenyum bodoh. Setelah Sin Bingsuan menutup pintu, Tan Yun berdiri di puncak gunung Tanzu untuk waktu yang lama. Su Bing, kamu menungguku. Ketika aku pergi ke neraka kuno untuk mendapatkan api, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki makam dewa menelan untuk menemukan bagian bawah dari latihan yang ditinggalkan oleh para leluhur, aku akan tinggalkan kuil Tianmen dan pergi ke alam dewa benua timur untuk menemukanmu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila dari puncak gunung Tanzu, mengorbankan pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan, dan mulai memahami. Masih ada lebih dari 500 tahun lagi dari pertempuran untuk 3 murid lapangan bintang. Tan Yun tidak bisa menerobos bahkan jika dia mundur. Lebih baik memahami 4 teknik, mungkin dia bisa membuat terobosan. Oleh karena itu, Tan Yun memilih untuk memahami keempat teknik tersebut. Pertempuran berubah menjadi bintang, 5 hari kemudian. Teran Star Territory, Chu Xiaoxing, wakil istana Master Hall. Di aula, wakil kepala istana Chu Xiaotian duduk di aula dengan ekspresi suram, dan 4 orang berdiri di depannya. Keempatnya adalah Chu Wuhen, Chu Hong, pelayan tua, dan Daoxi,
orang bijak Terran Star Territory. Orang terakhir bukanlah orang lain, dan itu adalah orang bijak kedua dari wilayah bintang 4 ajaib, Yin Ziping. Iya, Yin Ziping adalah orang kepercayaan Daozi. Yin Ziping menghela nafas, berjongkok dan membungkuk ke arah Chu Xiaotian dan berkata, tidak hanya pembunuhan Tan Yun gagal, tetapi juga tetua Zai Kong dan tetua penegak hukum Huang Fuzong di wilayah bintang 4 sihir juga dibunuh oleh Dao Kun. Itu karena bawahan tidak melakukan hal-hal dengan baik, tolong wakil kepala istana untuk menghukummu. Setelah itu, Yin Ziping berlutut di depan Chu Xiaotian. Oke, bangun, kamu tidak bisa disalahkan. Chu Xiaotian berkata, hari ini, wakil Raja Istana akan meninggalkanmu dengan tugas lain. Wakil Tuan Istana Xie. Setelah Yin Ziping bangkit, dia dengan hormat berkata, tolong berikan instruksi Anda. Chu Xiaotian berkata, setelah lebih dari 500 tahun, akan ada pertempuran untuk 3 murid bintang lapangan. Jumlah tempat dalam pertempuran ditentukan oleh 3 permainan utama murid dalam, murid elit, dan murid inti. Aku tidak ingin Tan Yun memenangkan permainan di antara murid-murid dalam. Ini, Yin Ziping berkata sambil mengerutkan kening, kembali ke wakil Raja Istana. Saya mengetahui dari Dao Kun bahwa Tan Yun telah menyentuh penghalang kerajaan leluhur-leluhur beberapa hari yang lalu, dan Dao Kun dengan sengaja mencegahnya melintasi malapetaka. Dao Kun tahu bahwa jika Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama dari alam kaisar leluhur setelah kesusahan, dia akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid dalam, dan dia tidak yakin bahwa dia dapat memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi murid elit kaisar leluhur. Oleh karena itu, dia ingin Tan Yun tidak selamat dari malapetaka. Promosi ke ranah kaisar leluhur. Sebagai gantinya, dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk murid-murid dalam dari wilayah bintang 3. Begitu Tan Yun berpartisipasi, dia pasti akan menjadi pemenang dalam kontes murid dalam. Saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa menandinginya di bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Jadi, bawahan tidak tahu bagaimana menghentikan Tan Yun, dan meminta wakil Raja Istana untuk menjelaskannya. Mendengar ini, Chu Xiaotian membalik tangan kanannya, dan sebuah pil hijau dengan janin pil di dalamnya muncul di tangannya. Saat pil itu muncul, aroma wewangian datang dari aula. Ini, Yin Ziping melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya, wakil Istana Guru, apakah ini pil jantung hijau legendaris yang kejam? Setelah mengambil satu, Anda dapat melipat gandakan kekuatan Anda tanpa efek samping. Dan obat ajaib untuk memurnikan pil ini hilang, bagaimana kamu memperbaikinya? Chu Xiaotian segera menjawab, mengatakan, saya ingin Anda melakukan segala yang mungkin untuk membuat Tan Yun mengambil satu saat berpartisipasi dalam pertempuran untuk murid-murid dalam dari wilayah bintang 3. Yin Ziping tercengang sejenak, apa? Beri Tan Yun jas, bukankah dia bahkan lebih tak terkalahkan? Tak terkalahkan, hahaha. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah pil jantung hijau yang keras? Chu Xiaotian tersenyum mendung, ya, Anda benar, obat ajaib untuk memperbaiki pil jantung hijau yang kejam sudah lama hilang. Pil yang dibuat oleh wakil Raja Istana ini khusus untuk Tan Yun. Ketika wakil Raja Istana memurnikan pil ini, dia sengaja menyempurnakannya menjadi pil jantung hijau yang keras, tetapi pil itu tersembunyi di dalam rahimnya, Tan Yun tidak memiliki kelainan setelah meminumnya. Selama dia bekerja, racun dalam pil itu akan langsung merusak jantungnya, dan dia akan mati mendadak. Tanda seru petik 2. Sekarang kamu mengerti. Dahi Yin Ziping ditutupi dengan butiran keringat besar, bawahan mengerti. Tetapi jika Tan Yun mati, orang lain pasti akan meragukan bawahan, dan kemudian bawahan akan mati. Jangan khawatir. Chu Xiaotian tersenyum, setelah Tan Yun meninggal tiba-tiba, tidak ada yang akan meragukanmu, karena pil ini tidak akan menunjukkan tanda-tanda keracunan pada Tan Yun. Pada saat itu, wakil kepala istana akan membuatmu tetap aman. Setelah masalah selesai, wakil Raja Istana akan membiarkan Anda datang dan menjadi kompeten untuk posisi bijak besar di bidang bintang manusia saya. Terima itu. Mendengar ini, Yin Ziping menerima pil dan bersujud, terima kasih atas budidaya wakil Raja Istana, dan bawahannya bersumpah setia kepada Anda. Waktu terbang seperti anak panah, dan tahun-tahun mengalir seperti anak panah, dan 536 tahun berlalu dalam sekejap. Tidak ada bintang di malam hari dan salju tebal beterbangan. Di puncak Gunung Tanzu, Xin Bingxuan dengan rok ungu melangkah keluar dari paviliun Tanzu,
melihat Tan Yun duduk bersila di salju, senyum muncul di matanya yang indah. Bingsuan, apakah kamu keluar? Tan Yun perlahan membuka matanya, bangkit dan melihat ke belakang dan tersenyum. Iya, Sin Bingsuan berkata sambil tersenyum, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak meninggalkan Bea Cukai. Besok adalah hari ketika pertempuran untuk 3 murid domain bintang dimulai. Waktu berlalu begitu cepat. Tan Yun berkata dengan emosi. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Sin Bingsuan, yang masih merupakan lapisan ke-8 dari alam Dewa Tao, bertanya, apakah keempat keterampilan itu meningkat? Iya, itu ditingkatkan, kata Tan Yun. Omong-omong, mari kita dengarkan, apa tingkat pencapaianmu dalam 4 seni? Sin Bingsuan bertanya, aku bisa memberitahumu, tapi jangan beritahu siapapun. Tan Yun berkata, saya tidak ingin tingkat sebenarnya dari 4 keterampilan saya mencapai telinga musuh. Jika tidak, mereka tidak akan memberi saya waktu untuk tumbuh. Oke, mari kita bicarakan. Bibir Sin Bingsuan terbuka ringan, dan suara alam terdengar, karena kamu sangat mempercayaiku, aku tentu tidak akan memberitahu siapapun, termasuk tuanku. Iya, Tan Yun berkata, hanya 100 tahun yang lalu, keterampilan instrumental saya mencapai artefak Sein Dao tingkat rendah. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Sin Bingsuan gemetar di mana-mana, dan suaranya bergetar tajam, Tan Yun, apa yang kamu katakan? Kamu sudah menjadi guru suci Tao tingkat rendah. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun, tahukah kamu? Di atas Master Alat Suci Dao, hanya Master Alat Leluhur Dao dan Master Alat Leluhur Dao tertinggi yang tersisa. Melihat Sin Bingsuan yang terkejut, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya bukan hanya artefak Sein Dao tingkat rendah, tetapi juga alkemis Dao Sein tingkat rendah, Master Rune Dao Sein tingkat rendah, dan tingkat Dao Sein Arai Master. Sin Bingsuan menatap Tan Yun seperti monster, dia terus menggelengkan kepalanya. Tan Yun, jangan menakutiku, aku tidak percaya, tahukah kamu? Tuanku sudah puluhan juta di 4 seni. Hanya dalam 1 tahun apakah keempat pencapaian keterampilannya mencapai level Dao Sage tingkat rendah? Petik 2. Baru 90.000 tahun sejak Anda mendapatkan pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan. Bagaimana Anda membuat saya percaya bahwa pencapaian 4 keterampilan Anda sama dengan tuan saya dalam waktu sesingkat itu? Tan Yun mengangkat bahu, hehe tersenyum dan berkata, tidak mungkin, siapa yang membuatku pintar? Sin Bingsuan menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. Tan Yun, jangan menggodaku, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berbohong padamu. Melihat fitur wajah tampan Tan Yun, Sin Bingsuan merasa kepala kosong pada saat ini, dia benar-benar terpana. Setelah waktu yang lama, dia merasa lega dan menatap mata indah Tan Yun, mengungkapkan kekaguman yang tak dapat disembunyikan. Tan Yun, kamu sebuah keajaiban. Saudari 9, saudara muda Tan, apa yang kamu bicarakan begitu bahagia? Pada saat ini, Miao Qingqing dan kakak laki-lakinya Si Tong Hai, bergandengan tangan, melakukan tendangan voli dan mendarat di puncak Gunung Tansu. Kakak senior 8, kakak senior. Sin Bingsuan berkata, aku dan Tan Yun hanya mengobrol santai. Oh, begitu. Miao Qingqing memandang Tan Yun dan Sin Bingsuan, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak akan ada di sini, kan? Han, Tan Yun terdiam. Kakak senior 8, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Sin Bingsuan berkata, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mengabaikanmu. Oke, well, aku tidak bilang tidak apa-apa. Miao Qingqing tersenyum dan menatap Tan Yun dan berkata, saudara muda Tan, tuanku akan membiarkanmu pergi ke sana. Setelah itu, Tan Yun dan rombongannya yang terdiri dari 4 orang melaju sepanjang malam ke tanah terapung dari 4 teknik dan memasuki kuil 4 teknik. Para murid telah melihat sage tertinggi. Tan Yun membungkuk ke arah Dao Kun. Kamu tidak perlu sopan. Dao Kun berkata, saya mencari Anda untuk datang untuk memberitahu Anda tentang partisipasi Anda dalam pertempuran wilayah bintang 3. Tan Yun berkata, tolong beritahu saya setiap saat. Dao Kun tampak penuh harap, besok, kamu harus memenangkan pertempuran untuk 3 murid dalam bidang bintang. Selama kamu menang, wilayah bintang 4 ajaib kita akan bisa mendapatkan 30.000 tempat untuk memasuki neraka kuno. Apakah ada masalah? Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, tidak masalah. Oke, Dao Kun berkata sambil tersenyum, juga,
medan bintang 4 kekuatan kita tidak akan berpartisipasi. 3 murid elit dan murid inti dari medan bintang berjuang untuk itu. Tak perlu dikatakan, Tan Yun dan yang lainnya juga tahu bahwa kekuatan murid elit dan murid inti dari wilayah bintang 4 sihir benar-benar jauh lebih rendah daripada murid elit dan murid inti dari wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc. Dao Kun juga menasihati, Yuner, meskipun kamu dapat membunuh Li Gong, diakon penegakan hukum 5 lapis dari alam kaisar leluhur, kekuatanmu dalam melompati tantangan tidak cukup untuk memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran untuk murid elit. Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran murid elit. Saya menduga bahwa selama Anda berpartisipasi, para murid elit dari wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia semua akan menginginkan hidup Anda. Lagi pula, Anda membunuh putra kedua wakil istana Master Chu dan wilayah bintang orc juga, singa tua suci Billy. Hanya anak. Selama murid batinmu memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran dan bersaing untuk 30.000 tempat untuk memasuki neraka kuno dari 4 wilayah bintang sihir, ini sudah cukup. Tan Yun berkata, oke, aku mendengarkanmu tua. Iya, Dao Kun berkata sambil tersenyum, besok pagi, semua akan berkumpul di luar kuil 4 keterampilan. Pada saat itu, saya akan membuka gerbang ruang dan waktu dan membawa Anda ke wilayah bintang manusia. Pada saat yang sama, Terran Star Territory, Chu Xiaoxing. Di kaki gunung di belakang aula utama wakil kepala istana Chu, ada sebuah makam dengan 6 karakter, makam Chu Heng kekasih, tertulis di batu nisan. Di depan makam Chu Heng, berdiri Chu Xiaotian dan Chu Wuhen dengan mata berkaca-kaca. Henger, air mata Chu Xiaotian mengalir di pipinya yang keriput, kamu tidak akan melihat ke bawah selama lebih dari 90.000 tahun. Jangan khawatir, ayah akan membalaskan dendammu besok. Tan Yun pasti akan mati besok. Bidang bintang orc, aula utama istana wakil leluhur. Di aula utama, si Billy dengan hormat berdiri di depan naga leluhur berkepala 9 dan bertanya, saya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh wakil raja istana kepada bawahannya. Naga leluhur berkepala 9 berkata dengan sungguh-sungguh, perintah diturunkan, sehingga para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran wilayah bintang 3 besok harus membunuh Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah si Bilai menjawab, dia terkejut, wakil kepala istana, anakku adalah murid pertama dari sekte dalam wilayah bintang orc pada awalnya, dan dibunuh oleh Tan Yun, murid sekte dalam lainnya dari wilayah bintang orc kita, aku tidak bisa membunuh Tan Yun sama sekali. Kakak singa, kamu tidak membicarakanmu untuk saudaramu, otakmu benar-benar tidak cukup. Kata Zulong berkepala 9, maksudku, murid elit itu bertemu dengan Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Aku mengerti. Dimengerti, bawahan akan menyampaikan perintah. Si Billy mengambil pesanan dan pergi. Mata naga leluhur berkepala 9 sedikit menyipit, dan tatapannya suram, Tan Yun, kamu manusia yang rendah hati, jika 90.000 tahun yang lalu, kamu tidak mewakili bidang bintang 4 Su untuk berpartisipasi dalam 4 Su permainan, sekarang bidang bintang 4 Su telah lama menjadi wakil istana. Tanah Tuhan, buruk dan bagus, kamu hanya punya jalan buntu. Dini hari berikutnya, di bidang bintang 4 Su, alun-alun di luar kuil 4 Su mengumpulkan ribuan murid dan semua tingkat tinggi. Dao Kun mengorbankan token dan membuka gerbang ruang dan waktu ke domain bintang manusia, dan terbang ke gerbang ruang dan waktu dengan bawahan dan muridnya seperti semburan. 1 jam kemudian, semua orang tiba di Terran Star Territory, mendominasi bintang-bintang, kuil waktu dan ruang. Setelah itu, Dao Kun memimpin semua orang di wilayah bintang 4 ajaib, terbang keluar dari istana temporal satu demi satu, menuju arena wilayah. Bintang, di antara gunung-gunung di sebelah timur Starfield Dojo, ada alun-alun yang menutupi area yang sangat luas. Alun-alun tertanam di tanah, dan gunung-gunung di semua sisi diinjak. Alun-alun adalah Starfield Arena, dan tangga di antara pegunungan di semua sisi adalah untuk 3 murid Starfield utama untuk menonton pertempuran. Di sebelah timur Starfield Arena, berdiri sebuah menara 7 lantai. Di puncak menara, ada 3 kursi. Tuan istana yang cantik dan tak tergantikan Fang Zixi duduk di tengah, sementara Chu Xiaotian dan Zulong berkepala 9 duduk di kedua sisi. Duduk di lantai 6, orang bijak dari bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Lantai 5 adalah Great Sage. Lantai 4 adalah Sein Lao. Lantai ketiga adalah Penatua tertinggi. Lantai kedua adalah Penatua Agung.
Lantai pertama adalah para tetua. Pada saat ini, di tangga 3 puncak gunung di timur, selatan, dan barat di sekitar bidang bintang penuh dengan murid dari bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Ketika waktunya semakin dekat, Dao Kun memimpin ribuan murid lapangan bintang 4 Su, dan tingkat tinggi terbang dengan kuat. Wow, Dao Kun mengambil langkah voli dan melintasi kekosongan puluhan ribu sen, dan duduk di kursi di lantai 6 menara. Lantai atas dari 4 wilayah bintang ajaib lainnya duduk sesuai dengan lantai. Ribuan murid tersebar di tangga gunung di utara Starfield Arena. Pada saat ini, para murid dari bidang bintang manusia dan bidang bintang orc berbisik. Menurut pendapat saya, dalam pertempuran murid-murid dalam, medan bintang 4 kekuatan Tan Yun pasti akan bertarung. Begitu dia bertarung, medan bintang manusia kita akan dikalahkan. Iya, saya tidak ingin Tan Yun menang, tetapi kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar menakutkan. Anda tahu, dia sekarang berada di kesempurnaan agung alam Raja Leluhur. Sepertinya kali ini di wilayah bintang orc kita, tidak ada murid dalam yang menjadi lawan Tan Yun. Bagaimana? Jangan lupa bahwa selain pertempuran murid dalam, ada juga pertempuran antara murid elit dan murid inti. Tan Yun tidak terkalahkan di antara murid dalam. Dia berani berpartisipasi dalam pertempuran murid elit. Petik 2. Para murid dari bidang bintang manusia dan bidang bintang orc mendengar dari telinga Tan Yun, dan dia tertawa. Diam. Di lantai 7 menara tinggi, Zizi perlahan bangkit di atas kursi. Saat dia berbicara, penonton menjadi tenang, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Segera, suara surga Fang Zixi terdengar lagi. Hari ini adalah pertempuran di antara 3 sekte dalam, elit, dan murid inti dari wilayah bintang 3, setiap 300.000 tahun. Tujuan pertempuran, tidak perlu bagi penguasa istana untuk mengatakan lebih banyak, kamu sudah memahaminya. Selanjutnya, penguasa istana hanya akan berbicara tentang hadiah dan aturan pertempuran. Setelah mendengar hadiahnya, Tan Yun tiba-tiba menjadi energi.